itu awan yang oke. Tadi awan tidak bergerak, di sini kita bisa menggerakkan awan. Dalam waktu beberapa detik, matahari sudah mulai muncul. Perhelatan MotoGP Mandalika selesai kemarin. Tidak hanya cerita kebut-kebutan di sirkuit yang menjadi tontonan, tapi kemunculan Rara Istiati Wulandari yang mengejutkan di tengah hujan deras. Benar, Rara adalah pawang hujan yang sengaja disewa untuk menahan agar langit Mandalika tak berontak, sehingga hujan tumpah ruah. Benar saja, aksi Rara yang berani turun langsung ke sirkuit melakukan serangkaian ritual demi menghentikan hujan. Aksi Rara menjadi perhatian dunia. Ia dianggap berhasil menjalankan tugasnya sebagai pawang hujan hingga balapan bisa dilakukan. Berikut ini wawancara eksklusif Rara Istiati kepada tim Ganjil Misteri terkait perjalanan hidupnya menjadi pawang hujan di setiap acara-acara penting. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, hari Minggu kemarin menyisakan banyak cerita. Termasuk yang viral adalah kehadiran pawang hujan di saat gelaran harus berhenti karena derasnya hujan. Tiba-tiba saja Rara Istiati Wulandari sebagai pawang hujan harus beraksi langsung ke tengah sirkuit. Cuma di MotoGP Indonesia. Wih. Lagi di tenda pawang hujan. Itu sunshine-nya, itu Mandalikanya. Kita masih pawangin ya. Ya. Nah ini masih panas. Itu terpaksa bakar ban. Nah ini perlengkapan wajib. Cabai, bawang, cabai, bawang. Bawang, cabai, bawang. Jadi pro dan kontra pawang hujan. Hari ini masih dipawangin untuk take off tenda. Buat yang support aku ucapin terima kasih. Indonesia bangga, MotoGP bisa sukses. Yang penting adalah aku dibully pawang hujan ke hujan nggak apa-apa karena kalian nggak tahu. Tugasku adalah aspal tidak terlalu panas supaya tidak mengelupas. Di televisi dan di sosial media, aksi Rara menjadi sorotan. Pemandangan yang sangat menakjubkan itu terjadi karena aksi Rara yang tak biasa. Rara terus bergerak, merapal mantra, serta sesekali meneriakkan lengkingan. Tangannya juga membunyikan singing bowl yang berupa cawan warna emas. Di bawah cawan,
yang digenggam di tangan kiri ada 3 dupa mengepulkan asap tipis. Secara perlahan hujan tersibak, tinggal menyisakan renai gerimis. Rara mampu menunjukkan kemampuannya dan berhasil memberhentikan hujan hingga balapan bisa kembali dilakukan. Nah ini kemarin banyak yang nonton, tapi Rara nggak bisa nonton karena fokus kontrol cuaca. Ini tempat doa Rara. Aku sangat suka sekali di sini. Khususnya kuat-kuatan, kuat dia atau kuat kita. Kalau kuat dia tentu kita yang kehujanan. Kalau kuat kita, dia yang kehujanan. Selama ini beberapa kali pernah, tapi alhamdulillah masih kuat, masih selamat. Klien tidak boleh ngomong masalah ramalan cuaca. Mengganggu konsentrasi kita. Pak Eko hari ini menurut ramalan cuaca hujan, saya ngomong gitu. Nah, itu yang saya nggak suka. Yang kedua, Pak Eko seperti tadi, anginnya kekencangan. Memang saya pawang angin. Nah, kadang-kadang gitu. Ada Pak Eko, mataharinya terlalu terang, buat redup. Memang saya tukang listrik, saya bilang gitu. Ya hal-hal yang begitu yang nggak usah lah. Aksi kontroversi Rara ramai dibicarakan di sosial media. Tak sedikit yang mencibir aksi Rara melakukan ritual ke tengah sirkuit. Tak sedikit pula yang mengapresiasi aksinya itu, karena setelah ia turun, hujan mulai mereda. Lantas, ritual apa yang dilakukan Rara hingga mampu menggeser hujan? Secara eksklusif kepada tim Ganjil Misteri, Rara berbagi pengalaman bagaimana kemampuannya bisa mengatur hujan dengan cara yang tak biasa itu. Jadi awan yang lembab, awan yang gelap-gelap itu bisa tergeser. Ilmiah nih sebenarnya. Tapi bercampur antara dunia metafisik. Oke, kita mulai. Jadi, nah itu awan yang oke. Saya biasanya copot sendal. Jadi ini untuk menyatu dengan awan. Ini pakai resonansi suara, jadi kita menggetarkan. Nah, oke, kameramen ke atas. Tadi awan tidak bergerak, di sini kita bisa menggerakkan awan. Oke, dia mengarah ke kanan. Nah, ini matahari di sini. Saya meminta matahari untuk muncul karena kita akan syuting di sini. Jadi ini sebenarnya komunikasinya sama ya. Kalau kita ngomong itu kayak radio itu kan ada FM dan AM. Nah kalau kita ngomong biasa ini semua orang tuh bisa ngedengar. Nah kalau sudah AM tuh kan sulit untuk didengar. Dicerna juga kadang sulit. Nah komunikasi alam gaib itu sama. Jadi kita menggetarkan suara dari yang bisa mudah didengar jadi nada. Oke? Dalam waktu beberapa detik matahari sudah mulai muncul. Ada awan-awan yang unik loh. Saya sempat kirimkan tadi, coba ya. Ini di close up karena di handphone saya yang satunya. Kelihatan nggak? Ini yang belum saya tandai. Jadi saya ngobrol dengan alam semesta, minta supaya matahari muncul. Ini ada kayak semacam sebentuk, ada wajah manusia. Lihat nggak? Ada kayak mata, hidung gitu. Dan ada satu lagi. Mungkin kalau di dunia lain itu ada kayak orbs ya, atau bulatan-bulatan gelembung. Ada ucapannya. Karena di setiap titik kan di sini saya bisa komunikasi ke alam lain, ada nama-namanya. Berbagai event besar, Rara kerap dilibatkan sebagai seorang pawang hujan. Lihat saja, aksi-aksi Rara ini saat dirinya ditunjuk menjadi seorang pawang hujan. Mulai dari kegiatan olahraga hingga membantu Basarnas mengendalikan hujan agar mudah mencari pencarian.
ia akan berlari ke sana kemari jika di lokasi akan segera turun hujan. Sungguh, sebuah tanggung jawab besar yang mesti ia jalani. Jadi kalau pas aku pawang hujan, terutama untuk korban entah kecelakaan atau korban pesawat, itu aku membakar namanya jinsi. Ini tradisi Cina ya. Ini tradisi jinsi itu ke uang arwah. Sedihnya masih kerasa ya. Jadi ngebakar ya bukan karena angin ini. Tapi pun nggak mau membakar karena memang mereka itu masih sedih, masih nangis. Bahasanya itu kayak gitu. Apinya nyala sendiri. Aksi Rara yang viral di tengah hujan Mandalika hanya satu dari rangkaian panjang pengalamannya sebagai pawang hujan. Tapi sejak kapan sesungguhnya Rara Istiati Wulandari menjadi pawang? Benarkah sudah sejak masih kecil? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gelaran MotoGP 2022 yang merupakan event kelas dunia telah berakhir. Tapi perbincangan tentang pawang hujan masih terasa di sosial media. Semua membicarakan aksi Rara Istiati Wulandari yang menjadi bagian penting dari gelaran bergengsi ini. Terutama saat Mandalika diguyur hujan lebat. Bagi Rara, menahan hujan Mandalika adalah pengalaman yang menarik. Meski ia sudah menjadi pawang sejak sangat lama. Lantas, pernahkah ia gagal memindahkan hujan? Gagal pernah di Piala AFF. Di AFC apa ya? Yang Indonesia lawan Jepang. Indonesia lawan Jepang itu waktu itu saya kerjasama dengan Coach Indra. Jadi kan sempat pelatih Jepang itu curiga hujan turun untuk kalahkan. Padahal sebenarnya waktu itu Coach Indra meminta Rara gimana caranya supaya supporter itu bahagia. Jadi pawang hujan ini kan memang intinya supaya menjaga event, supaya event itu happy. Nah, waktu itu Rara itu lagi datang bulan. Nah, ketika datang bulan, ya maaf ya, sama lah kalau teman-teman yang Muslim atau teman-teman yang Hindu, kalau lagi datang bulan kan nggak boleh ke tempat ibadah. Jadi waktu itu Rara lagi datang bulan, saya udah bilang sama coach, saya mau bantu tapi Rara lagi datang bulan, mudah-mudahan bisa. Nah terus aku nanya alasannya kenapa sih coach harus ada pawang hujan, terus jawabannya ya supaya cuaca cerah, supaya supporter bola itu nyaman untuk nonton. Ternyata waktu itu gagal. Iya, jadi persistensi gagalnya itu 90%, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dikenal sebagai wanita indigo, perjalanan Rara Istiati bergelut dengan dunia metafisika sudah sangat panjang. Apalagi ia memiliki garis darah yang juga dikenal sebagai spiritualis. Selain mempunyai terah keramat dari para bangsawan Jawa, kemampuan Rara memindahkan hujan juga sudah terlihat sejak masih kecil. Meski saat itu sekedar main-main.
Rara itu jadi pawang hujan itu sebenarnya sudah sejak dari 9 tahun. Jadi waktu itu ada acara sekolah, nah pulang itu sempat dikasih tahu nanti sekolahan itu akan dipakai untuk gedungnya itu disewa untuk pernikahan. Nah waktu itu ya aku udah mulai jadi pawang hujan karena memang acara nikahan itu ternyata hujan. Dan waktu itu Rara ngelihat ke langit, awannya geser. Nah terus aku bilang kan waktu itu pakai bahasa Jawa, Pak D, niki kulo geser ke awannya nggih ben boten udan kayak gitu. Nah terus ternyata awannya memang bisa digeser. Nah waktu itu terus dibilang, wah kok pinter, wes iki direwangi gitu bahasa Jawanya. Nah akhirnya Rara terus di situ dan dapat duit. Pada usia 9 tahun, kemampuan Rara memindahkan hujan sudah teruji. Sejak itu, ia selalu dilibatkan oleh orang-orang di sekitar rumahnya jika sedang punya hajat yang tidak boleh diguyur hujan. Misalnya saja, saat ada pertunjukan wayang atau pada acara mantenan. Lalu, seperti apa sesungguhnya proses mengendalikan hujan itu? Ya aku melihat, oh ini kan awan tuh kan kita kan bisa melihat ada awan kelabu, terus hujan, terus ada ini. Nah terus aku bilang awannya gue engkau obah, awannya itu gerak. Nah terus aku terus geser. Jadi dari usia 9 tahun saya udah bisa. Dari situ berlanjut ke pengalaman-pengalaman berikutnya, ikut acara wayangan. Nah terus berlanjut sampai akhirnya dari kecil itu memang sering diperbantukan, dimintain tolong oleh tim SAR. Memang sudah sering. Rara Istiati memang memiliki pengalaman panjang dalam soal memindahkan hujan, sehingga dikenal sebagai pawang hujan. Sudah sejak usia 9 tahun, ia mampu mengendalikan hujan, sehingga banyak diundang orang hajatan. Pekerjaan menghentikan hujan rupanya bukan metafisika yang tanpa fakta. Beberapa orang terbukti mampu melakukan aktivitas itu. Termasuk yang sedang viral adalah aksi Rara Istiati Wulandari di gelaran dunia MotoGP Mandalika. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.